bagaimana yang Pak Menteri lakukan untuk mengajak anak-anak muda yang di desa yang kepincut ke kota nih, sebenarnya di desa itu menghasilkan gitu. Iya. Yang pertama, memang kalau kita mau berbuat baik, banyak kendala bagi orang yang tidak ikhlas. Gimana? Tapi bagi orang yang ikhlas, tanpa gaji pun, dikerjakan. dia serahkan nyawanya untuk merah putih. Ada nggak kendala tertinggi di Republik ini? Kita merdeka dengan bambu runcing. Ya. Tapi merdeka kan? Iya. Melawan meriam teknologi canggih. Tapi merdeka. Karena ada kemauan keras untuk merdeka. Sama dengan bertani. Tapi bertani ini, milenial ini untuk mengajak ke lapangan. Iya. Yang pertama syaratnya adalah satu, menguntungkan. Kalau jadi pegawai 3 juta, Ya. petani milenial minimal 10 juta. Oke. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi tinggi. Nah ini kami bisa tunjukkan. Pendapatannya di Merauke, di Aceh, Kalimantan itu dapat 15 sampai 20 juta bersih per bulan. Tapi kita menggunakan teknologi tinggi. Ini ada testimoninya nih. Nah ini penghasilannya. Nah ada testimoni ini, kita bisa dengar langsung. Persingkat aja. Pak, artinya penggunaan teknologi yang sekarang atau disebut kita petani modern lah. Cuman persoalannya kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan seorang petani nggak mungkin Pak kesentuh teknologi yang nggak semuanya petani kan seperti itu gitu loh, punya akses, punya uang untuk membeli alat-alat yang modern itu Pak. Itu kan juga berbiaya mahal. Gini, ini harus bertahap. Kami gini, ini kan ada program 3 juta hektar. Kita buat klaster. Saya selesaikan dulu satu ya, ekstensifikasi. Kita buat klaster. Yang 3 juta hektar ini kita selesaikan secara bertahap. Ini kita menciptakan pertanian modern. Sehingga pendapatannya seperti tadi. Bukan tradisional, seperti yang Bapak lihat di desa-desa. Ini kita sejajarkan teknologinya dengan negara maju Amerika. Kami baru pulang dari Arkansas. Kami baru pulang dari China, Vietnam. Karena Bapak meminta, lihat langsung. Aku lihat. Teknologi kita sama. Mirip-mirip lah. Produktivitas kita, mereka juga 6 ton, 7 ton. Kita juga, Bapak Presiden lihat kemarin 8 ton. Produktivitas kita di Majalengka. Berarti sama kan? Nah, klaster ini kita sejajarkan dengan negara maju. Paham maksudku? Ya. Milenial pasti datang kan? Sekarang yang mendaftar 27.000. Sekarang nih, milenial. Petani milenial. Seperti tadi, bisa tunjukkan petani milenial di Kalimantan. Nih, ini milenial semua. Nih, tuh. Nah, dan menggunakan teknologi ini tanpa operator, autonomous. Nih, ini buatan kita. Nih, pakai drone nanam. Tertarik kan milenial? Daripada jadi pegawai 3 juta. UMR 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ini 15 juta. Kemudian kita memberikan peralatan, insentif. Ini adalah bantuan pemerintah. Setelah mereka kuat, silakan lanjutkan. Jadi cuma satu kali saja dibantu. Petaninya untung, milenialnya bahagia, produksi aman. Ini coba alat panen. Ini kan baru. Kami mulai di 2016 dulu. Gerakan teknologi. Kita anggarkan berapa? 10 triliun untuk membelikan peralatan ini. Mereka milenial. Dia senang nih sampai perempuan yang bawa traktor. Jadi transformasi pertanian tradisional menjadi modern, dan modern kita klaster di 3 juta hektar. Kemudian yang sudah di Jawa, katakanlah sebagian Jawa juga sudah. Kemarin yang kita kunjungi adalah
pertanian modern. Sekaligus kan anggaran terbatas. Tetapi yang terpenting adalah yang ke depan, cetak sawah, opla, kita menggunakan pertanian modern dan mensejajarkan dengan negara-negara maju. Saya langsung juga membayangkan soal gini Pak, yang soal total luas lahan pertanian kita itu kan berdasarkan data BPS itu ada 10 juta. Ya. Kalau nanti ada lahan-lahan baru Pak, petani milenial bisa masuk di situ kan sebenarnya keren juga sih Pak. Iya. Untuk ya dapat pekerjaan baru sebagai petani modern gitu. Itu memungkinkan untuk ke depannya Pak. Pasti. Jadi contoh yang kita rancang nih food estate, kemudian pangan, lumbung pangan di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumsel. Itu luar biasa. Opla, optimasi lahan. Yang dulunya panen 1 kali jadi 3 kali. Caranya gimana itu? Ini diolah dengan pertanian modern. Karena di sana satu orang memiliki lahan 100 hektar, 200 hektar. Di Merauke 1000 hektar, ada 10.000 hektar. Tidak mungkin diolah dengan manual. Berapa orang? Milenial datang, teknologi kita hadirkan, pemilik lahan, kolaborasi bertiga, itu jadi lumbung pangan dunia. Milenial dengan skillnya datang, kita latih, kemudian teknologi yang tadi, traktor, combine, alat panen, dan seterusnya, kemudian pemilik lahan, hanya bagi hasil 70-30. 30% dapatnya pemilik lahan, yang mengolah 70%, kemudian 20% disimpan untuk membeli traktor berikutnya kalau traktornya sudah rusak. Jadi 1 kali bantuan tapi sudah mandiri. Dan pendapatannya 15 juta sampai 10 juta minimal pendapatannya. Ya kalau saya membayangkan dalam video di layar ini Pak ya. Jadi petani dulu kan kesannya itu dalam persepsi banyak orang itu adalah berat. Panas berat, ngangkat yang berat, beban. Kalau dengan teknologi ini kok kayak tinggal remote aja gitu. Nah, seharusnya pekerja migran kita yang banyak di luar negeri itu udah datang aja ke Indonesia ya Pak? Nah kalau banyak petani migran kita. Sebenarnya gini ya, saya. Nah, Pak Artinya kami dalam hidup ini tidak ada yang berat kalau mau. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau, kita ikhlas. Dimanapun kita berada, di muka bumi ini, di bumi Allah ini, dimanapun kita berada, kalau kita mau bekerja pasti jadi. Persoalannya biasanya mengatakan, ya berat, sulit, mengeluh, meminta-minta, buat proposal, sudah selesai. Itu biarkan ormas saja. Ya, tetapi kalau mau berhasil kerja keras, jujur, kerja keras, disiplin, berani berproses, persisten, jadi. Itu kenapa tahap pertama. Apapun Anda. Itu kenapa tahap pertama perlu ada klaster-klaster dulu Pak ya sebagai contoh. Iya, supaya yang lainnya melihat. Ternyata pertanian itu menguntungkan. Emang perlu trigger kayak gitu sih. Insentif, berikan alat mesin pertanian, ada kur, bunganya cuma 3%. Jadi pemerintah memberikan fasilitas luar biasa. Tapi harus kita mulai. Saya katakan pada Dirjen, tolong bina ini anak-anak. Ini yang akan melanjutkan nanti perjuangan kita. Kita tidak boleh ego. Kita ini paling 5 tahun. Itu kalau tidak diresapel. 5 tahun. 5 tahun selesai. Ada generasi berikutnya akan melanjutkan perjuangan kita. Ya, karena target swasembada pangan kalau nggak ada regenerasinya akan jadi apa gitu? Iya, penduduk semakin bertambah. Iya. Kalau pangannya tidak bertambah, makanya yang mengkritik ini food estate, lumbung pangan dan macam-macam, dia tidak paham penduduk ini bertambah terus pangannya dari mana? Dari negara lain. Kalau tiba-tiba negara lain kesulitan juga dia menyetop, kira-kira apa yang terjadi negeri kita? Apa tidak bubar ini republik? Krisis Pak. Iya. Apa bisa ada? Tahan, jangan dulu melahirkan. Jangan dulu penduduk bertambah. Jangan dulu makan. Jangan dulu makan. Puasa dulu. Benar kata orang, lapar bikin emosi Pak. Pasti. Pak, saya lanjut soal